dikejar oleh debt collector ataupun debt collector dengan layanan A, B, C, D. Itu semuanya bohong. Saya pastikan tuh bohong semua. Bahkan tidak hanya bohong, ada yang sampai ditipu. Jadi KTP-nya dipinjamkan lagi ke pinjol yang ilegal. Nah, akhirnya kalian akan terjebak. Teman-teman, saya sekarang berada di kampung halaman ya, di desa. Anda lihat sendiri bagaimana lingkungan dan suasana background yang ada di video ini. Tetapi saya tidak mau menjelaskan tentang desa. Saya tetap fokus menjawab beberapa pertanyaan dari salah satu subscriber ya, bahwa Bang, saya sudah sukses galbay 15 aplikasi katanya. Ada juga yang baru stres karena baru 2 hari galbay sudah seolah-olah hidupnya itu diancam dan tertekan dari berbagai sudut. Saya kira perasaan itu beda-beda ya. Ada yang memang menganggap pinjol itu sebagai lahan pekerjaan. Jadi saya tidak menyudutkan orang ini pengangguran atau tidak. Ada yang tidak nganggur juga sama melakukan pekerjaan itu ya. Jadi di TikTok, di Facebook, di YouTube bahkan ada beberapa layanan galbay katanya. Jadi di situ dijelaskan aplikasi A ini tidak ada DC lapangan, yang ini ada DC lapangan, yang ini hanya telepon saja, yang ini datanya bisa dibuat dibikin istilahnya penyalahgunaan lah. Tetapi apapun itu ya teman-teman, kalau ada layanan galbay itu semuanya juga pekerjaan. Itu bagian dari orang-orang yang kadang juga penipu kayak gitu ya. Jadi jangan sampai kalian itu ketika gagal bayar kemudian minta tolong orang untuk menghapus ataupun cara aman untuk tidak bisa dikejar oleh debt collector ataupun debt collector dengan layanan A, B, C, D. Itu semuanya bohong. Saya pastikan tuh bohong semua. Bahkan tidak hanya bohong, ada yang sampai ditipu. Jadi KTP-nya dipinjamkan lagi ke pinjol yang ilegal. Nah, akhirnya kalian akan terjebak di situ. Bahkan ada yang menjual agama. Jadi ada di TikTok itu lagi viral mengatasnamakan pondok yang memberikan solusi buat orang yang lagi punya hutang dan akan dipinjamkan utang lagi dan akan dipinjamkan uang lagi tanpa tenor waktu, tanpa tanpa denda. Kalau ada uang baru dibayar. Nah, itu juga semua tipuan atau penipu. Jadi jangan sampai kalian terkecoh dengan pelayanan atau layanan-layanan yang menawarkan untuk bisa galbay dan aman. Cara galbay yang aman tuh tetap seperti yang saya jelaskan. Syaratnya satu, niatnya jangan sampai kalian sengaja galbay. Mau kalian itu sukses sudah galbay 10-15 aplikasi, iya, memang kalian dapat uang banyak dari situ. Tapi yang kalian ingat, data kalian itu tidak hilang. Data kalian itu, apalagi kalau pinjaman legal, itu masih terdata dan masuk bagian kategori galbay 90 hari. Dan itu tentu akan diberikan perhatian khusus, dicarikan solusi untuk ditagih. Meskipun pinjol itu bangkrut misalnya, tetap aja data itu ada kayak gitu. Nah, sama persis dengan saat saya bekerja di bank. Terus terang saya bekerja di Danamon pernah ya. Danamon itu kurang keras apa banknya itu, sudah terkenal keras. Sekarang kan bangkrut. Jadi DSP di Jawa Timur itu sudah bangkrut. Gak tahu kalau di Jakarta ya. Di Jawa Timur itu sudah bangkrut. Dan orang-orang yang telat bayar, ya masih aja ada kantor khusus bagian istilahnya collection lah.
untuk bagian risk management, manajemen risiko yang akan bergerak untuk mencari solusi bagaimana uang itu ditagih. Jangankan sampai Danamon, koperasi ya, koperasi itu saya juga pernah mengalami jadi konsultan lah istilahnya di salah satu koperasi itu kami disodorkan data-data di 4 tahun yang lalu orang-orang yang tidak bayar. Kalau kamu bisa menyelesaikan ini bonusnya sekian. Ada yang hutang 6 juta dengan dendanya semua udah dihitung, pokoknya paling ada 2 jutaan. Nanti 4 juta ambil lah gitu. Itu baru koperasi kecil yang hanya ada di satu kecamatan lah. Oke, satu kabupaten lah, tapi berapa kecamatan aja. Itu aja ditagih. Jadi saya ingin menjelaskan bahwa kalau kalian galbay, jangan minta tolong siapapun selain, ini konteks hubungan kita di manusia ya, bukan maksudnya kalau kepada Allah pastilah. Maksudnya gini, selain satu kepada OJK, selain kepada polisi, selain kepada penyelenggara fintech itu sendiri ya kan, yang dalam hal ini ya bisa OJK, bisa BI ya kan, juga perlindungan konsumen, tentu apalagi ya, layanan hukum. Jadi selain itu nggak usah kalian minta tolong, malah kalian itu terjebak lagi, bisa kalian ditipu lagi kayak gitu. Jadi ada layanan-layanan jasa itu hanya mereka itu minta komisi aja kadang dari pinjaman yang kalian akan diarahkan kayak gitu. Jadi layanan itu pun kadang bekerja sama dengan fintech kayak gitu. Makanya jangan sampai kalian itu melakukan tindakan bodoh yang akhirnya malah justru membodohi kalian itu sendiri. Begitu poin pertama teman-teman. Poin kedua, kalau galbay udah nggak usah dipikir. Kamu pulang nggak, saya ke desa, kamu lihat sapi, lihat pemandangan, lihat view, gak usah stres. Kalau kamu orang desa yang berada di Jakarta misalnya, kamu pulang aja ke kampung. Dan ingat, di kampung itu nggak akan ada debt collector. Mau itu aku laku, mau itu apa namanya itu, easy cash, apa yang paling keren kan itu aja kan, easy cash, aku laku, apalagi bank-bank digital yang menerapkan pinjol. Jadi yang ditagih itu hanya di kota-kota besar teman-teman ya, seperti di Jakarta, di kota-kota besar lah, di Surabaya mungkin, di Tangerang. Kalau selain itu, kalau di kampung nggak akan ada DC. Jadi kalau ditanya apakah bang saya KTP-nya KTP Sumatera misalnya, atau kami KTP Madura, atau KTP Jawa bagian mana, Jawa Timur bagian Deso misalnya, ya nggak akan ada debt collector. Berapa sih anggaran, berapa sih kekuatan anggaran bank pinjol itu untuk apa namanya, minta tolong debt collector di kampung-kampung? Nggak akan ada itu teman-teman ya. Jadi kalau kalian pulang kampung tuh aman, satu itu. Dan kalaupun nggak pulang ke kampung juga aman kan, artinya kalau dihadapi dengan mental yang sehat, dengan jiwa yang kuat, dengan pasrah pada kondisi dan situasi apapun, mau seserem apapun, yang namanya debt collector tuh nggak akan membunuh, namanya debt collector tuh nggak akan membakar rumah, namanya debt collector tuh nggak akan melaporkan Anda ke polisi, namanya debt collector tuh nggak akan merugikan hal-hal yang sifatnya fisik maupun mungkin ya non fisik aja. Kenapa? Karena kalian mau dibuat malu kayak gitu. Tapi kalau kalian udah punya persepsi bahwa ngapain saya malu, uang hutang itu bagian dari kehidupan manusia kok, uang hutang itu sudah banyak orang hutang, nggak ada dunia ini yang nggak hutang kan, ya ada satu dua mungkin, tapi rata-rata itu pasti hutang kayak gitu. Jadi nggak usah malu karena perusahaan hutang. Memang kondisi orang ngambil uang pinjaman online itu kan ada dua menurut saya. Satu memang kondisinya terdesak karena sudah nggak mampu membeli apapun, akhirnya pinjam ke tangga juga sulit ya kan, akhirnya ya sudah ambil utang di pinjol. Ada juga yang kedua memang karena keinginan, yang lain punya HP, kalian pengen punya HP iPhone,
hanya satu cara, harus ke Kredivo misalnya, harus ke bank Aku Laku, ke bank ini, bank itu, banyak sekali ya. Itu situasi itu yang berkelanjutan. Dan ada juga alasan penyebab yang ditulis oleh salah satu mahasiswa ya, yang menulis dan meneliti, ini penelitian dan sudah terbit jurnalnya. Jadi sejak era tahun 2016 awal itu memang udah mulai banyak investor dari Cina itu melirik bagaimana usaha fintech atau payday loan, atau namanya istilahnya peer to peer, dengan mudah perhitungan keuntungannya itu Indonesia yang dilirik. Dan puncak meledaknya itu pas corona ya. Jadi di era tahun 2018-an itu, awal corona itu udah mulai banyak orang-orang masuk ke jebakan pinjol terus sampai hari ini, dan semakin ngeri hari ini teman-teman ya. Kalau kita lihat itu 80% itu Chinese ya. Jadi pengelola bank, pengendali bank itu memang Cina, dan mereka udah pasti berpikir untung rugi, dan dia sudah lihat bagaimana tingkat mitigasinya, bagaimana risk manajemennya itu bekerja supaya tidak rugi. Bahkan Juli kemarin ada salah satu DPR RI itu yang juga mempertanyakan kepala Indofarma, apakah Indofarma ini sebetulnya terjebak pada pinjol ya, atau judol, pinjol, mohon maaf, saya garis bawahi pinjol di Kapitolaka kalau nggak salah. Dia menanyakan itu kenapa, karena deposit itu besar dan mereka punya tagihan di pinjaman gitu loh. Nah, kita kan curiga jangan-jangan ini ada beberapa pengelola beberapa usaha di negara kita itu, mereka juga bagian dari orang yang mungkin ya, saya tidak menuduh, saya juga tidak akan menunggah, saya tidak juga memastikan, barangkali kalau dicoba ditelisik lebih dalam, jangan-jangan ada yang kemudian memanfaatkan situasi ini, kemudian keuangannya bekerja sama dengan mungkin nggak gitu ya, saya nggak tahu, karena itu kan patut dicurigai statementnya dari Budiah Pitaloka itu, kok bisa sekelas sub dari BUMN perusahaan Indofarma itu kok bisa terjebak pinjol gitu. Kan aneh, kok bisa ya perusahaan loh bisa terjebak pinjol gitu loh. Nah, jadi begitu udah menjerat ataupun mungkin menebar jalannya pinjol ini ke semua lini ya, sehingga di desa pun di ACC kayak gitu. Padahal kalau kita ngomong perbankan, dulu bank tradisional itu untuk memberikan sebuah pinjaman itu tidak mudah. Ada banyak syarat yang harus dilalui. Di antaranya misalnya syaratnya adalah faktor internal atau karakter. Bisa dilihat dari slik OJK atau B-checking, bisa dari cash flow-nya, bagaimana pandangan tetangga juga itu masuk. Kemudian habis itu dilihat dari kapasitas, dia dapat uang berapa per hari, dia pengeluaran berapa, itu ada analisisnya, ada CO-nya, kredit analisis, ada SCA-nya kayak gitu kan, credit officer kalau di bank Danamon tuh credit officer, kalau di bank-bank lain ada juga CO ya. Di situ masih lihat kolateral, jaminan, baru masih pinjaman. Sekarang kan enggak, cukup KTP udah cair. 1 juta, 2 juta, terus meningkat. Kalau kena ilegal malah lebih ngeri. Janjinya 7 hari, ternyata 3 hari. Janjinya 15 hari, ternyata 7 hari. Bunganya nggak nentu, dendanya nggak nentu. Maklum lah ada berita yang begitu menyakitkan dan sampai bunuh diri ya. Ada juga yang pinjam 5 juta tapi kok tiba-tiba jadi 30 juta, 40 juta, itu karena ilegal. Tapi kalau udah kondisi kayak gitu teman-teman ya, udah galbay aja. Saya setuju galbay asal 1, memang nggak mampu. 2, sudah terjebak. Saya setuju itu galbay, artinya galbay itu gini, udah catat aja pokoknya. Kalau legal ya restruktur kayak gitu.
Kalau belum ada uang banyak, udah nggak usah bayar dulu, fokus pada kewajiban kalian untuk menafkahi, misalnya orang kaya kepada anak istri. Kalau kalian pribadi ya udah fokus untuk menyelesaikan hutang-hutang yang ada. Kalau legal, catat lunasi aja pokoknya, pakai perlindungan hukum kayak gitu teman-teman. Nah, bagi yang kemudian menawarin saya untuk Mas bikin grup, oke, mulai hari ini insya Allah ya. Nanti setelah sampai di kota lagi, saya ini kan di kampung kan, nanti saya coba bikin grup bagaimana curhat, saling curhat, strategi galbah yang aman ya, terutama kondisi yang nggak mampu aja, jangan yang mampu dan sengaja galbah. Itu nanti aduh masya Allah, nanti itu ya nggak tahu resikonya ya, pasti jadi buronan kayak gitu, maksudnya buronan fintech kayak gitu, bukan buronan polisi. Itu aja, terima kasih. Jangan lupa salam saya, doakan kerjamu, kerjakan doamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.